Mr. Queen. Cerita dimulai di sebuah dapur di mana para koki sedang mempersiapkan makanan. Mereka di bawah pimpinan Bong Huan, sang koki terkenal. Bong Huan juga sering menerima interview dari para reporter yang ingin mewawancarai dirinya. Sejak usia 13, dia sudah mulai memasak. Dia bermimpi ingin bekerja sebagai Chan Wong Dae alias chef terkenal. Bong Huan merasa kesal saat kedua orang penjaga mengingatkannya bahwa paduta besar sangat sensitif dengan tulang ikan. Di masa lalu, seorang kaisar bernama Qin selalu memenggal kokinya jika sang kaisar memakan ikan dan mendapati tulangnya. Hal yang aneh, seseorang dapat membunuh hanya dikarenakan makanan. Saat di meja makan, paduta besar tak menemukan tulang. Namun, dia mendapatkan kail pancingan. Hal ini membuat semuanya terkejut. Sehingga para penjaga menangkap koki bernama Zhang yang sedang merayu seorang wanita bernama Hye Jung. Suatu hari, polisi mendatangi apartemennya. Dia dituduh melakukan korupsi bahan makanan. Bong Huan merasa terheran mengapa polisi menjemputnya. Padahal telah menerima hukuman tentang kail ikan tersebut dengan dipecat dari pekerjaannya. Karena ketakutan, sehingga dia meloloskan diri. Tapi gara-gara kotoran burung, dia melepaskan pegangannya. Dan berakhir dengan melompat ke kolam renang. Berubah ke zaman Joseon. Saat Bang Huang bangun dari tidurnya, saat bercermin, dia terkejut karena wujudnya adalah perempuan. Rupanya, jiwanya telah berpindah pada calon ratunya bernama Soyong. Awalnya, Soyong mengira jika dia sedang bermimpi. Saat Bong Huan keluar dari kamarnya, dia sangat terkejut. Karena semua dayang-dayang kerajaan mengejarnya. Dia tidak menyadari jika raganya adalah calon ratu kerajaan. Itu sebabnya dia memiliki banyak pengawal, hingga pihak kerajaan akhirnya mendatangkan tabib. Karena mengira jika Soyong kerasukan jin. Tapi, sang tabib pun menyerah, tak dapat menyembuhkannya. Kini, dia menyadari bahwa dia telah menjalani perjalanan waktu ke masa lalu. Bong Huan terus memikirkan agar jiwanya dapat kembali pada tubuhnya. Itu sebabnya dia mencari informasi ke dayang terdekatnya bernama Hyeonyeon, guna mendapatkan penjelasan apa yang telah terjadi pada dirinya. Hyeonyeon menceritakan bahwa beberapa hari lalu Soyong nyemplung ke danau. Mendengar hal itu, Bong Huan pun teringat bahwa beberapa hari lalu dia pun nyemplung ke kolam renang. Mungkin karena itu jiwa mereka jadi tertukar. Itu artinya Bong Huan harus kembali ke danau. Dengan ditemani dayang-dayang, mereka pun bergegas ke danau. Setelah melihat danau tersebut, tak pikir panjang, Bong Huan langsung berlari guna nyemplung ke danau. Tapi sayang, 1000 sayang, danau itu telah mengering. Dia ngoceh-ngoceh memarahi dayang-dayangnya karena tak ada yang memberitahunya tentang danau yang telah mengering. Rupanya, air danau itu sengaja dikeringkan atas perintah sang raja agar kejadian itu tak terulang lagi. Di tempat lain, raja sedang membaca buku orang dewasa. Mengetahui ada raja yang sedang di pendopo, Bong Huan pun menemuinya, yang tentu membuat si raja merasa terheran dengan penampilan yang kotor dan bau. Dia meminta raja untuk segera mengisi air danau tersebut. Namun, karena raja juga anggota isti, alias suami takut istri, ternyata perintah itu pun atas perintah Ibu Suri Agung. Di bagian lain, Ibu Suri Agung menerima berita dari Perdana Menteri Kim bahwa kini
Soyong mengalami hilang ingatan. Menteri Kim akan berusaha guna mencari jalan agar ingatan Soyong kembali. Sementara Ibu Surijo sangat senang mendengar Soyong telah hilang ingatan. Di saat sedang rapat, Raja kebingungan saat mengambil keputusan, sehingga Ibu Suri Agung memberikan kode kepada Raja agar dapat menjawabnya. Rupanya istana itu terbagi dua, antara kubu Klang Kin dan kubu Klang Jo. Pembahasan berikutnya mengenai jatuhnya Soyong ke danau, di mana Kim menuduh calon selir kerajaannya bernama Hwa Jin yang telah sengaja mendorong Soyong, karena malam itu mereka berdua berada di sana. Tiba-tiba sang raja pun tertawa. Rupanya Ibu Suri Agung menatap raja dengan kebingungan. Karena malam itu, Hwa Jin bersama raja semalaman. Saat Hwa Jin sedang menulis puisi, tiba-tiba datang utusan kerajaan guna membawa berita bahwa raja akan mengangkatnya sebagai selir kerajaan. Hwa Jin pun tersenyum senang. Bong Hwan sedang merenung, memikirkan agar jiwanya kembali. Para dayang terkejut melihat tingkah Soyong yang mencelupkan wajahnya ke dalam air yang ditemuinya. Tapi ternyata semua usahanya tak berhasil. Bong Hwan pun menyerah pada keadaan dirinya. Raja mengunjungi Soyong, mengingatkan bahwa besok adalah hari pernikahan mereka. Hal ini membuat Soyong sangat terkejut, karena dia tak mungkin menikah dengan pria. Emang mau adu anggar? 이걸 뭐라고 설명을 해야 될지 참. Soyong berusaha menjelaskan ke raja bahwa dia adalah pria, yang tentu saja menatap si raja dengan kebingungan. 사는 건장한 사내라고. 이게 뭐하면 이건 진짜 Raja 아니지. kemudian memanggilkan tabib, guna memeriksa calon ratunya itu, yang tentu saja membuat Soyong kesal karena raja tak percaya ucapannya. 야, 이 돌팔아. 너 Hari pernikahannya tiba. Soyong terus saja bertingkah konyol. Sementara Dayang Cho yang berada di sampingnya hanya bisa menghela nafas. Kini Soyong sudah resmi menjadi Ratu Chorin. Acara pernikahannya pun sudah selesai. Kini, Bon Hwan harus mencari cara agar terhindar dari malam pertama. Yang bisa dilakukan Bon Hwan dengan membuat raja mabuk, tapi sayang rencana ini gagal. Raja melepaskan tali simpul bajunya. Hal ini membuat Bong Hwan jadi panik. Dengan berbagai cara, Bong Hwan berusaha membatalkan usaha si raja. Tapi untunglah, raja malam itu memang hanya ingin mengajaknya minum dan mabuk. Bahkan, raja yang tidur di kasur tanpa memperdulikan ratu yang tidur di lantai, tentu saja membuat ratu kesal namun tak ada pilihan lain. Keesokan paginya, ratu terkejut melihat simpul bajunya yang sudah terbuka. Seingatnya, dia sudah mengikat simpulnya dengan sangat kuat. Hari itu, para dayang mengantar ratu untuk menemui kedua ibu suri. Dalam perjalanan, dia terus berpikir, apakah raja telah menyentuhnya tadi malam? Tiba-tiba, ratu meminta tanduknya untuk berhenti. Rupanya dia melihat gadis cantik yang sedang berdiri di bawah pohon. Dia bernama Hwa Jin. Tak ragu lagi, ratu pun mendekati Hwa Jin dan menebarkan pesona. Ratu mengajak Hwa Jin berkenalan, tapi Hwa Jin hanya menatap ratu dengan datar. Sesaat kemudian raja pun menemui mereka. Rupanya, raja memang sedang mencari Hwa Jin. Ratu kesal karena raja telah mengganggu kesenangannya. Tapi, raja salah sangka jika si ratu hanyalah cemburu. Dia tak paham jika ratu itu adalah Bong Hwan, seorang koki pria. Raja pun menenangkan Hwa Jin agar tak perlu takut dengan ratu. Raja menjelaskan dalam rapat kerajaan bahwa kubu Klanting menduga bahwa Hwa Jin yang telah mendorong ratu ke danau. Namun Hwa Jin tak perlu khawatir tentang itu, karena
raja akan tetap melindunginya. Setelah bertemu dengan kedua ibu suri, ratu pun mulai menganalisa kedua sifat dari ibu suri tersebut. Mereka berbicara sambil tersenyum, tapi sebetulnya mereka saling menyindir. Kegiatan ratu selanjutnya pergi ke istana utama untuk bertemu dengan para pejabat kerajaan. Lagi-lagi ratu mulai menganalisa keadaan. Koki istana sedang membuatkan ramen untuk ratu, tapi dia tak cocok dengan rasanya. Setelah membuatkan makanannya kembali, lagi-lagi ratu merasa kesal dengan rasanya. Hingga sampai 4 kali menu masakan yang disajikan tak sesuai dengan seleranya. Akhirnya, ratu sendiri memasak di dapur. Sang koki terheran melihat kelincahan tangan ratu saat memotong dan mengolah mie. Hal ini membuat si koki jadi kesal, karena akan menjadi saingan baginya. Dia, koki, sudah bekerja di kerajaan selama 30 tahun. Masa bisa dikalahkan? Setelah mencoba kuah yang dibuat ratu, si koki itu pun harus mengakui jika masakan ratu memang enak. Begitu juga dengan Dayang yang menyukai masakannya. Mereka pun melanjutkan adu masak, karena ratu selesai duluan. Lagi-lagi membuat si koki kesal. Agar penilaian rasa bisa lebih adil, maka kepala Kasim dapur istana sebagai testernya. Dia begitu terkejut dengan rasa makanannya, karena masakannya lebih maknyus dan mulai hari ini ratulah yang menjadi bos di dapur kerajaan. Walau sang koki telah senior, dia hanya bisa kesal. Ratu meminta koki untuk belajar lagi padanya. Agar mendapat izin air danau dapat diisikan kembali, dia harus menyenangkan Ibu Suri Agung. Untuk itu, dia memberikan kejutan padanya dengan memasakkan makanan yang enak dengan menggunakan resep bahan-bahan yang langka dan sulit dicari. Selain itu, dia juga membuat tempat oven yang baru pertama kalinya dilihat oleh koki kerajaan. Hingga dia ketiduran di depan bakaran sampai esok paginya. Mendengar ratu memasak sendiri hingga begadang, membuat Ibu Suri terbangun. Awalnya dia tak selera melihat makanannya. Namun setelah mencobanya, sementara ratu dengan gelisah menunggu hasil tester masakan setelah dicicipi Ibu Suri. Selesai melahap makanannya, Ibu Suri menemui dan memberikan kejutan bahwa dia sangat menyukai masakannya. Saking enaknya hingga membuatnya marah. Ratu bersedia memasakkan makanan untuk Ibu Suri setiap hari. Mendengar hal itu, kini Ibu Suri mengizinkan danau untuk diisikan airnya kembali, yang tentu membuat ratu jadi senang. Kehadiran Menteri Kim yang menghampiri raja guna memberikan saran, membuat ratu memahami bahwa yang sesungguhnya berkuasa adalah Menteri Kim. Menteri Kim menyarankan kepada raja agar segera mengangkat ayah ratu sebagai pengawal pribadinya. Ratu pun menyetujuinya, walau sebenarnya dia tak mengerti maksudnya tersebut. Dia hanya menurutinya saja, karena dia harus berada di pihak yang paling berkuasa, agar dia aman selama berada di kerajaan. Mendengar sang ratu menyetujuinya, membuat raja berpikir bahwa sang ratu mulai mengeluarkan sifat aslinya. Tetapi raja tak dapat menolak saran tersebut, karena Ibu Suri Agung telah memberikan kode pada raja untuk menyetujuinya. Ratu mulai ketakutan mendengar raja berbohong, bahwa semalam mereka telah tidur bersama. Pada bagian lain, Huajin resmi dilantik menjadi seli raja. Ratu yang memang cowok, dia berusaha untuk mendekati Huajin. Namun, tingkahnya itu membuat Huajin tak menyukai ratu. Dia pun segera pamit dari hadapannya. Karena penasaran, ratu pun menanyakan kembali tentang aktivitas mereka semalam. Mendengar jawaban raja, membuat ratu menjadi dongkol. 연락이 좀 뭐하면 우리 둘만 아는 수신호를 하는 건 어때?
Dayang Choi mengajari ratu tentang etika saat berada di istana. Namun yang ratu lakukan selalu bertentangan dengan etika yang telah diajarkannya. Untuk memastikan ratu tidak mengingat peristiwa semalam di bar, raja akan tidur malam ini bersama ratu. Walau keinginannya ini membuat ratu bete. Pelayan Owol diculik oleh pria misterius. Di bawah hundusan pedang, dia dipaksa mengaku atas perbuatan yang tadi dilakukannya yang telah mendorong ratu nyemplung ke danau. Di bagian lain, raja mendapat informasi bahwa Byung ini sedang menyelidiki potongan kain miliknya. Hwa Jin mulai curiga terhadap pelayan pribadinya bernama Owol. Karena biasanya dia tak pergi tanpa izin darinya. Dalam kebingungannya, Ibu Surijo menemuinya. Dia meyakinkan Hwa Jin hanya dirinya lah yang dapat dipercaya. Dia meminta Hwa Jin menceritakan semuanya. Di bagian lain, raja menceritakan pada Hwa Jin jika dirinya berusaha membunuh ratu. Itu sebabnya kini ratu menjebaknya dengan kejadian di danau. Agar masalah dendam ini berakhir, raja terpaksa harus berlutut pada ratu dan menyerah padanya. Pengawal pribadi raja akan mencari di mana keberadaan Owol. 그땐 아무도 나서지 마십시오. 심심풀이를 할 거 없나? Di lapangan, Hwan Jin memberikan pengakuan palsu kepada Ibu Suri Agung bahwa dirinya yang telah mendorong ratu nyemplung ke danau demi untuk menyelamatkan pelayannya Owol. Malam itu entah yang sedang mereka pertengkarkan. Tapi tiba-tiba ratu nekat untuk menjatuhkan dirinya nyemplung ke danau. Pengakuannya ini membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Setelah mendengar pengakuannya, Ibu Suri Agung mengeluarkan surat yang ditulis oleh Ibu Surijo yang diberikan padanya. Bu Suri Agung menuduh bahwa Hwan Jin telah bersekongkol dengan Ibu Surijo. Walau Hwan Jin merasa tak pernah menerima surat tersebut, kedatangan raja untuk membela Hwan Jin malah dimarahi ibunya. Dia sudah mendengar pengakuan Hwan Jin tentang niat jahatnya untuk mencelakakan ratu. Dia meminta raja untuk menanyakan sendiri pada ratu tentang kejadian malam itu. Hwan Jin tak merubah pengakuannya, walau bukan dia pelakunya. Sekelompok orang bertopeng meloncati pagar untuk menyelinap masuk ke sebuah tempat. Ternyata mereka berusaha menyelamatkan Owol yang diculik. Karena pengakuan Hwan Jin, sehingga pengawal akan memberikan hukuman padanya. Dia menghunuskan pedang padanya yang membuat raja serba salah. Sambil memandang pada ratu, Hwan Jin memegang ujung pedang agar si penjaga segera membunuhnya. Dalam situasi menegangkan, sang raja pun berlutut pada Ibu Suri Agung bahwa dia memberitahukan hal yang sebenarnya. Namun Hwan Jin malah meminta agar segera penjaga membunuhnya. Pengorbanan raja kepada Hwan Jin membuat ratu malah mengaguminya. Ratu teringat bahwa malam ini air danau akan terisi penuh sehingga dia akan kembali ke masa depan. Dia pun berteriak guna menghentikan langkah raja. Di bagian lain, para pekerja yang sedang mengisi air terkejut karena sumur mereka telah mengering. Sang ratu berlutut menghadap Suri Agung dan mengaku bahwa dia memang mencoba mengakhiri hidupnya. Tentu keterangannya ini membuat semua terdiam. Ratu tak ingin orang yang tak bersalah akan menjadi korban, sambil menunjukkan surat wasiat yang telah dibuatnya. Yang tentu membuat Ibu Suri jadi memarahi sang ratu. 내가 직접 내어간다. Ratu berharap agar air danau telah terisi penuh. Namun dia harus kecewa karena para pekerja masih belum menuntaskan pekerjaannya.
karena alasan sumurnya mengering, sehingga mereka harus mengambil air dari tempat yang lebih jauh. Saking takutnya, mereka pun memohon ampun pada sang ratu. Ratu dipanggil oleh Ibu Suri Agung dan meminta penjelasannya. Namun, sang ratu kebingungan karena dia tak dapat kembali ke dunia sekarang dalam waktu cepat karena danau belum terisi air. 겁니까? Ibu Suri Agung akan melengsarkan statusnya dari ratu dan akan menjadi warga biasa dan keluar dari istana, yang tentu membuat sang ratu menjadi panik. Dengan mengakui perbuatannya, hari ini Ibu Suri Agung merasa telah ditentang oleh anaknya sendiri. Namun, berkat pertolongan Menteri Kim, dia dapat meyakinkan Ibu Suri Agung untuk memberikan kesempatan satu kali lagi untuk tetap tinggal di istana. 등불을 더 올릴까요, 마마? 충전이 어찌? Saat bertemu raja, sang ratu menceritakan bahwa Ibu Suri Agung akan melengsarkan dirinya sebagai ratu karena telah membela Huan Jin. 저를 연모하셔야 합니다. 오늘 중전마마께서 호숫가에 나가 계셨던 것도 죄송해요. Kejadian sebelum raja menolong ratu, di saat hujan, raja teringat ucapan ratu yang memberikan kisi-kisi bahwa dia akan mengakhiri hidupnya kembali. Itu sebabnya raja pun bergegas ke danau. Ratu menjadi marah saat raja berhasil membawanya kembali ke permukaan. Ratu tetap ngotot ingin kembali nyemplung ke danau. Namun sang raja berhasil menghalaunya. 방해하지 말고 꺼져. 아이씨. Walau ratu menjelaskan apapun terhadap raja, dia pasti tak akan memahaminya. 눈 닫지! Tak lama kemudian, Dayang Choi dan Hong Yon datang. Mereka khawatir dengan kondisi keduanya yang basah kuyup. Raja pun segera memerintahkan mereka untuk membawa ratu ke kamarnya. Di kamar, ratu masih kebingungan. Mengapa jiwanya tak dapat bertukar kembali dengan Kim Soyoung? Padahal dia sudah nyemplung ke danau. 설마 좀 물밖에 없는데. 그러면 어떡해? 죽는 게 얼마나 아픈데. Byon In resmi dilantik menjadi kepala Departemen Kehakiman Kerajaan. 뱀이 되고자 하여 나섰습니다. 왜 위기가 생겼다. Kegagalannya membuat ratu putus asa. Bahkan untuk makannya pun, Hong Yon harus menyuapinya. 충분히 행복할 수 있어요. 보세요. Pada bagian lain, Ibu Surijo memanggil dukun untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Dari hasil penerawangannya, si dukun memberitahukan bahwa tubuh ratu memang dirasuki roh jahat. Hal ini membuat Ibu Surijo malah ketakutan. Di zaman modern, rupanya Bong Huang dalam keadaan masih koma. Seseorang sedang berusaha untuk membunuhnya sehingga detak jantungnya berhenti. Di zaman Joseon, ratu tiba-tiba pingsan yang membuat semua orang jadi panik. Koki memberitahukan bahwa detak jantung ratu berhenti. 이봐, 여기 좀 봐봐. 내 목소리 안 들려? 개새끼를 씹어먹을 거야. Menteri Kim memberitahukan berita baik bahwa ratu telah tersadar dari pingsannya. Dia pun segera bergegas pergi untuk menemui ratu. Dalam perjalanannya, raja tersenyum senang melihat rakyatnya bahagia. Akibat dari pingsannya, kini ratu mulai panik setelah menyadari jika suaranya berubah menjadi suara Kim Soyoung yang asli. 네가 올해 19. Menteri Kim meminta Byong In untuk menghentikan penyelidikan kasus Ibu Surijo guna memberikan kesempatan padanya. Namun tetap harus mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya. 전하께 무슨 일이 있습니까? Tapi permintaan ayahnya ditolak karena Ibu Surijo pasti akan melukai ratu kembali.
Mengetahui raja mengunjungi ratu membuat Huan Jin jadi kesal. Padahal saat itu raja berjanji akan menemuinya. Tapi mengetahui ratu sakit, Huan Jin pun menjenguknya. Di bagian lain, ratu berpikir bahwa kembali dirinya ke masa depan melalui tahapan sedikit demi sedikit. Jika terlalu lama tinggal di zaman Joseon, tentu sekretaris Han yang selama ini jahat kepada Bong Hwan akan mendapatkan segalanya. Malam itu, raja akan menemui ratu di kamarnya. Namun, tepat berada di depan kamarnya, dia melihat seseorang bertopeng sedang mengintai kamar sang ratu. Sehingga membuat raja curiga dan mereka pun berkelahi. Sementara di dalam kamar, ratu hanya melihat bayangan seperti orang sedang menari. Hingga perkelahian mereka terhenti di saat ratu keluar dari kamarnya sambil akan memukulkan pispot keramiknya. Namun, apes malah raja yang terkena lemparan keramik tersebut dan pria bertopeng pun kabur. Kepala pusing raja pun dapat hilang dengan mencium si ratu. Byung-in datang untuk melihat ratu, namun dia malah menyaksikan raja yang sedang mencium ratu. Kecurigaan Byung-in jadi tak beralasan saat raja dan ratu meluapkan kerinduannya, yang menyebabkan barang-barang jatuh dan pecah yang tentu membuat Byung-in gondok kali ya. Raja melanjutkan aksinya untuk mencari buku rahasia di kamar ratu. Sementara, Byung-in yang masih penasaran terus menguntitnya. Tapi, karena buku itu tidak ada di berangkasnya, dia teringat ke sebuah sumur. Mendengar ratu ngelindur dan ketawa-tawa membuat Byung-in memasukkan pedangnya kembali. Dengan wajah memerah, dia pun meninggalkan kamar ratu. Raja pun bergegas mendatangi sumur tersebut. Saat raja mengetahui buku itu benar-benar ada di dalam sumur, raja melihat pelayan ayah ratu mulai bekerja, sehingga dia mengurungkan niatnya dan memilih kabur dari tempat tersebut. 나 원래 잘 때는 Ibu Suri Agung merindukan masakan ratu. Dia menanyakan ratu kapan akan kembali ke istana. Menteri Kim akan mengirimkan surat pada ayah ratu. Selain itu, dia meminta koki kerajaan untuk mempelajari resep milik ratu tersebut. 완벽한 궁생활을 만들어 Pada bagian lain, koki kerajaan merasa nyaman setelah ratu tak berada di dapurnya. Raja yang penasaran mendekati sumur itu kembali, dia teringat masa lalunya, di mana saat itu ayahnya dibunuh. Sehingga sang ibu walau tak tega, dia harus menyembunyikan raja di dalam sumur, agar selamat dari pembunuhan keluarga kerajaan tersebut. Dan kini raja harus mengulangi peristiwa tersebut demi untuk mengambil sebuah buku rahasia yang sedang dicarinya. Saat berada di dasar sumur, raja pun merasa sesak nafas karena seseorang menutup-tutup sumur tersebut tanpa mengetahui ada raja di dalamnya. Raja malah mendengar suara-suara aneh di mana seseorang mengungkapkan bahwa dirinya tak bersalah. Di bagian lain, rupanya buku rahasia itu terdapat di kamar Huan Jin. Sebelum pingsan, raja sempat melihat seseorang berada di atas sumur yang sedang memperhatikannya. Ratu pun menolong raja keluar dari sumur tersebut. Di kamarnya, raja yang masih trauma terkadang melihat wajah ratu berubah menjadi wajah Huan Jin. Walau ratu mengomeli raja, namun dia tetap merawatnya. Hari itu raja dan ratu kembali ke istana. Raja memberitahukan pengawalnya bahwa dia tak menemukan buku tersebut. 중전이 외롭지. Pasti seseorang telah memindahkannya. 떨어뜨릴 수도 있는데. 그럼 지금 죽어라 까는 거야. 무슨 음식을 먹? 지금 수라의 국 Walau mendapat tentangan,
raja tetap melaksanakan selamatan atas kesembuhan ratu. 솔잎소금입니다. 운세가 적힌 점괘입니다. Pada bagian lain, pelayan istana menemukan Owol yang telah tewas berada di dalam sumur, yang tentu membuat Hwan Jin bersedih. 지금 우물에 Rupanya, kedatangan Ibu Surijo melihat mayat Owol membuat Hwan Jin curiga. Jangan-jangan ini akibat ulahnya. Istana sedang merayakan hari olahraga di mana semua pekerja istana harus menunjukkan keahliannya masing-masing. Tapi, dari kedua kubu istana yang saling berseberangan, mereka ingin menjatuhkan dan mempermalukan satu sama lain di depan Ibu Suri Agung. Rupanya, acara ini pun membuat kedua Ibu Suri saling menyindir dan saling menjatuhkan. 후일이 두렵지 않느냐? 오소리는 3점. 거참 Hwan Jin memanah ratu karena mengira ratu adalah mangsanya. Untungnya panah itu tak mengenainya dan tertancap pada pohon. Yang tentu aksi Hwan Jin ini membuat sang ratu terkaget. 썰 뻔했군요. 안타깝. 우리를 위해서가 아니라면 그 어떤 생명도 죽이지 않아. Di istana, aksi pertarungan raja dengan Byong-in dimenangkan oleh raja. Dia mengingatkan agar Byong-in menyadari dengan jabatannya. 의복을 갈아입어야겠네. Keberhasilan raja dalam menjamu para tamu membuat Kim Jwa-geun dan Ibu Suri Agung Sunwon khawatir. Setelah acara selesai, Kim Jwa-geun dan Departemen Kehakiman Istana menemukan beberapa prajurit yang diselundupkan Raja Cheoljong dengan menggunakan identitas palsu. Tuduhan itu tentu memancing amarah raja, meskipun ia tak berkutik. Lantaran ini menyangkut operasi rahasia yang selama ini ia lakukan. Meski situasi sempat kacau, Raja Cheoljong tetap melanjutkan ritual Suritnal. Hingga akhirnya saat raja hendak melakukan ritual, tiba-tiba altar yang ia duduki meledak dan membuat raja terlempar dan memiliki banyak luka di wajahnya. Imbas ledakan, raja pun harus dirawat khusus karena ia mengalami gangguan pendengaran. Sembari menunggu raja, ratu pun berpikir, siapa tega mencoba mencelakai raja? Karena pada saat itu Menteri Kim Jwa-geun sempat membuat gaduh di acara Suritnal. Orang-orang pun menuduh Kim Jwa-geun yang sebenarnya ingin mencelakai raja. Kim Jwa-geun seolah-olah tidak tahu tentang siapa dalang di balik peristiwa itu. 김좌근이다. Namun, tidak tinggal diam. Kim Jwa-geun menginterogasi ratu apa yang sebenarnya ia ketahui. Ratu pun tak tahu apa yang harus ia lakukan. 돕겠습니다. Ia pun mengatakan bahwa malam itu sang raja sempat jatuh di sumur. Demi mencari tahu apa yang terjadi di kerajaan, Kim Soyong pun kembali ke danau dan mencoba menemukan Kim Soyong yang asli. Di sanalah Jang Bong-hwan akhirnya bertemu dengan Kim Soyong. Sedikit demi sedikit, Jang Bong-hwan mulai merelakan dirinya dan memberikan seluruh ingatan Kim Soyong kembali. Jang Bong-hwan mulai memahami bahwa Kim Soyong hanyalah alat untuk memata-matai raja. Saat itu, ia juga menyadari bahwa selama ini orang-orang di istanalah yang berusaha untuk membunuhnya. Sementara itu, Jo Hwa-jin tampaknya semakin cemburu dengan ratu, lantaran ia menemukan kamus, di mana kamus itu menjadi kumpulan istilah-istilah ratu yang membuat hati raja terpikat. Di tengah permasalahan yang cukup runyam, raja yang masih belum sadar pun dituduh sebagai pencuri buku besar tentang korupsi. Padahal,
Buku tersebut masih berada di tangan Ibu Surijo. Namun, dari Menteri Kim dan Ibu Suri Agung Sunwon menduga buku itu ada di tangan raja. 과연 어느 정도냐? Karena itulah banyak yang menjebak ratu. 불원 중전을 봐주시는 겁니까? Tak lama kemudian, raja pun tersadar dari komanya. Ia sempat mengejutkan orang-orang di istana karena kehadirannya dalam konferensi rutin istana. Kehadiran raja sedikit berbeda dari biasanya. Kali ini, ia berani melawan Ibu Suri Agung Sunwon dengan sikap tegas di depan para menteri kerajaan. Kejadian yang menimpa raja ternyata merupakan alibi raja untuk menurunkan Kim Jua-geun dari posisinya. Sebelum ia dan ratu mendapat masalah, raja menuduh Kim Jua-geun sebagai pelaku yang ingin melakukan pengkhianatan raja. Raja tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kim Jua-geun kepada pengawal kerajaannya yang sedang disiksa lantaran menggunakan identitas palsu. Kemarahan raja kali ini tidak bisa ditahan. Ia bahkan mencoba menurunkan Jua-geun dan Chang Yuk. Akan tetapi, Ibu Suri Agung Sunwon maju untuk raja. Tentu omongannya tidak didengar. Sang raja justru membalasnya dengan tuntutan menarik semua pemerintahnya. Sementara keadaan memanas, Jua-geun pun berlutut, berjanji melakukan yang terbaik guna membersihkan namanya. Tapi rupanya itu hanyalah akal-akalannya saja. Dia merencanakan untuk menggunakan ratu sebagai bonekanya untuk melawan raja. 바로 중전입니다. Keadaan itu membuat Jang Bonghwa yang masih di dalam diri Kim So-young pun sontak terbangun dan frustasi akan perasaannya. Hingga akhirnya perasaan cinta itu justru membuatnya harus menghindari sang raja. Tentu kejadian itu membuat raja kembali heran dengan tingkah sang ratu. Sementara itu, tindakan tegas raja terkait pemecatan Kim Jua-geun membuat Ibu Suri Agung Sunwon kewalahan. Mengingat kedudukan raja hanyalah boneka Ibu Suri Agung Sunwon untuk menguasai kerajaan. Oleh karena itu, ia menggunakan ratu sebagai mata-mata untuk raja. Akan tetapi, semua itu tampaknya sia-sia bagi mereka. Ratu justru membantu raja dan mencoba memberontak. Keputusan itu membuat ratu dalam keadaan bahaya. Karena ratu sudah dianggap tidak bisa lagi diandalkan. Ibu Suri Agung Sunwon dan Kim Jua-geun pun akhirnya menyusun rencana untuk menyingkirkan sang ratu. 넌 그저 얼음을 넣는 것뿐. Esok harinya, Ibu Suri Agung Sunwon menjamu ratu dengan berbagai santapan. Tak disangka makanan yang sudah dipersiapkan itu rupanya diberi racun es batu ke dalam minuman Kim So-young. Sebelumnya, rencana itu sudah diketahui oleh raja. Ia pun bergegas untuk menyelamatkan nyawa ratu dan pergi ke aula tempat pertemuan Ibu Suri Agung Sunwon dan ratu. Untungnya, kejadian itu juga disaksikan dayang cilik bernama Dam Hyang yang selalu lengket dengan ratu. Dam Hyang diusir dari aula itu karena akan membocorkan kejahatan Ibu Suri Agung Sunwon. Namun, ia tak kehabisan akal. Dam Hyang melemparkan batu ke arah ratu hingga membuat minumannya tumpah. Raja mencoba menjelaskan kepada ratu bahwa Menteri Kim Jua-geun dan Ibu Suri Agung Sunwon mencoba mencari cara untuk menyingkirkan sang ratu. 중전 정말 괜찮습니까? 혀가 Tapi pernyataan raja membuat sang ratu dilema dan bingung. Sebab selama ini ratu merasa sudah berbaik hati kepada Ibu Suri Agung Sunwon. 난 아무 짓도 안 했는데? 괜찮으셔요, 마마? 좀 괘씸죄뿐이라고. Ratu meminta raja menyelamatkan Dam Hyang. Namun, para menteri menganggap Dam Hyang telah membahayakan ratu dan ia harus dihukum. Malam itu,
Dam Hyang dihukum meminum racun dan tentu saja hal itu membuat ratu merasa terpukul. Ia juga marah karena raja tidak bisa menyelamatkan Dam Hyang seperti yang ia inginkan. 작은 희생으로 큰 희생을. 죄라고. Rupanya Dam Hyang tidak benar-benar tewas. Sepertinya ada sebuah skenario yang dimainkan oleh raja untuk melindunginya. 그 명의 화타가 수술할 때 썼던 급박했거니와 Ratu memahami rencana tersebut. Namun, Ratu masih merasa dendam dengan orang-orang yang telah berusaha membunuhnya. Apalagi, kini mereka berusaha membunuh Dam Hyang, gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena itu, Ratu mulai bertindak berani. Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan raja guna membalas dan menggertak Ibu Suri Agung, serta orang-orang istana yang selama ini telah meremehkannya. 나 하나가 죽어도 모를 정도라. 하는 태도입니까? 같이 할래요? 근데 믿잖아. Di sisi lain, hubungan antara Kim So-young dan raja tampaknya semakin dekat. Apalagi sebelumnya raja telah mengungkapkan perasaannya kepada sang ratu. 더 이상 아버님이 아닙니다. 나에게 너는 언제나 아들이다. Bong Hwan tampak mulai memahami tujuannya untuk melindungi ratu. 저희 형님이신 영평군을 임명합니다. 과도합니다. Setelah Menteri Kim keluar dari jabatannya, pergantian itu semakin memperumit sang raja untuk mengungkapkan rahasia selama ini yang harus ia pecahkan. Rasa gelisah masih tertanam di hati Hua Jin atas kematian Owol yang ia percaya. Mengetahui hal itu, raja pun akhirnya memberitahu bahwa Owol yang tewas itu bukanlah Owol. Raja juga memberitahu semua skenario yang telah dibuat oleh Ibu Surijo. Tentu hal ini membuat Hua Jin bingung. Lantaran, ia selama ini menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap Ibu Surijo. Ia juga yakin bahwa pelaku pembunuhan Owol itu adalah ulah sang ratu. Raja dan ratu tampak sedang membahas insiden di sumur saat malam itu. Namun, di tengah keseriusan, seperti biasa ratu tiba-tiba merasa lapar dan melahap ramen yang sudah ada di depannya. Raja tampak menikmati kebersamaan bersama sang ratu. Tentu, kali ini ratu berusaha untuk menyelaraskan dirinya dengan sang raja demi masa depan yang lebih baik. 지식을 너한테 전수해준다면? Raja sepertinya masih penasaran. Kenapa saat ini ia berada di pihaknya? Ratu pun mengklaim semua yang ia lakukan demi keuntungannya sendiri. Siapa tahu semua yang ia lakukan ini bisa mengubah masa depan. Sementara itu, untuk membersihkan namanya, Ratu bergegas meminta maaf atas tuduhan kasus korupsi yang menyangkut kelompok Kim. Bahkan, ia tampak berusaha untuk membangun reputasinya di antara penduduk kota. Dari sinilah banyak hal yang terungkap dari pengamatan raja dan ratu. Mereka saling mengumpulkan informasi untuk membaratkan petinggi istana. 오늘은 죄를 벌하기 힘드니까요. 하려면 쓰레기장에 들어가. Demi mendapatkan informasi tanpa terlihat mencurigakan, ratu mencoba mengumpulkan para menteri dan memberikan hidangan yang telah ia masak. Tentu, tampaknya semua berhasil dikelabui oleh ratu. 병 같은 사람들이다. 뭐 그런. Ketika ratu mengetahui banyak konspirasi yang sudah menyebar di istana bahkan ke para penduduk, ia pun segera kembali untuk menyusun rencana bersama sang raja. 좌의정을 끌어내리기에 충분합니다. 드릴 말씀이 있습니다. 없으니까요. 어째서 달라지는 것이 없습니까? Di tengah menuntaskan permasalahan yang memanas di istana, berita gembira pun datang, di mana tabib memberikan kabar bahwa sang ratu akhirnya mengandung keturunan dari raja. 임신? 내가 Mendengar kabar dirinya mengandung anak raja, ratu yang berjiwa Jang Bong Hwan merasa krisis identitas. Dikala semua orang berbahagia, justru ia tercengang keheranan. Ekspresi gembira yang terpancar oleh orang-orang di sekelilingnya membuat ratu marah. Tanpa ragu-ragu, ia mengusir semua dari hadapannya.
Kabar gembira itu pun menyebar cepat di seluruh penjuru istana. 과정이라고. 말 그대로 내 생명을 갈아서 얘기한. Sementara itu, Huajin marah pada Ibu Surijo karena menjadi bonekanya selama ini. Bahkan ia merasa kesal lantaran kematian pelayan Owol telah dipalsukan. Alih-alih Surijo marah, ia justru mengatakan rencana itu dibuatnya untuk menjadi Huajin seorang ratu. 내 자리에 오를 절호의 기회입니다. Tentu Jo Huajin menolak dan mengatakan tidak ingin lagi menuruti semua perintah Ibu Surijo. 하셨습니다. Di tengah ia kembali ke vilanya, mereka mendengar beduk kebahagiaan dipukul berkali-kali. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, Raja memikirkan sikap ratu yang kasar. Ia menerka-nerka bagaimana ekspresi seorang perempuan bahagia. Raja masih berpikir, karena ia belum pernah melihat ekspresi seorang perempuan, terutama ratu yang sedang gembira. Kabar ratu hamil membuat kedua ibu suri datang bersamaan ke tempat ratu. Mereka saling memberi wejangan untuk kehamilannya. Kedatangan keduanya membuat Kim Soyoung berpikir macam-macam. Apalagi yang kini mereka rencanakan? Sebenarnya, kedatangan keduanya pun membuat kecurigaan terhadap anak yang dikandung ratu. Kehidupan Jang Bonghuang kini mulai diatur lagi oleh pihak istana. Banyak larangan yang harus dipatuhinya. 절호의 기회입니다. 안송 기분과 손을 잡으셨더군요. Berbagai cara dilakukan Dayang Choi dan kepala chef untuk menjaga kesehatan ratu. Kesedihan ratu akhirnya terhibur oleh raja. Kini raja berhasil menghibur hati sang ratu yang sedang sedih. Bahkan, ia menunjukkan perhatian sepenuhnya kepada sang ratu. Di sebuah tempat, raja berjanji untuk melindungi ratu dan anaknya kelak. Nuansa romansa semakin menyelimuti perasaan ratu. Namun tiba-tiba, ia berpikir bahwa ini akan terjadi perubahan sejarah. Bermula dari ekspresi sedih ratu berubah menjadi gembira dan mengharapkan kehadiran bayi itu. 아야, 또한 반드시 딴 주머니를 잡아. Di sisi lain, niat jahat Bu Surijo semakin menjadi-jadi. Ia menyebarkan rumor bahwa sang bayi yang dikandung ratu bukanlah anak raja melainkan anak Kim Byong-in. 의빈 자가님 오셨습니다. Dengan cepat rumor itu beredar. Tampaknya Huajin mengetahui siapa penyebar rumor itu. Tanpa ragu, Huajin mendatangi Surijo dan memperingatkannya untuk berhenti melakukan perbuatan busuknya. Huajin juga menyadari bahwa raja kini benar-benar mencintai ratu. Oleh karena itu, ia meminta untuk tidak lagi tinggal di istana. 무섭습니다. Dengan berat hati, raja memutuskan untuk melepas Jo Huajin. 그게 무슨... 마지막 청이니 Ibu Suri Agung Sunwon yang mendengar rumor itu pun menyulut amarah dan menyuruh Byeon-in membunuh ratu. Tapi keputusan Ibu Suri Agung kali ini salah, sebab Byeon-in mencintai ratu. Meski ia tahu anak yang dikandungnya pastilah anak raja. Demi melindungi cintanya, Kim Byeon-in berpura-pura setuju dengan perintah Ibu Suri Agung Sunwon. 그것은 사실이 Ia akhirnya bekerja sama dengan raja untuk mengatasi rencana Ibu Suri Agung demi melindungi sang ratu. 중전을 구할 방법이 몽선습의 암호는 더 이상 위협이 되지 못. Raja kali ini tidak bisa melindungi ratu, karena ia harus menangani kerusuhan yang dilakukan bandit timur. Namun, mereka segera menemukan diri mereka di tengah-tengah krisis lain, ketika rumor palsu tentang ratu mulai menyebar. Byeon-in dan raja benar-benar bersekutu untuk mengelabui akal-akalan Ibu Suri Agung. Wajah ratu tampak khawatir saat melihat raja pergi secara terburu-buru. Ia bahkan mengejar sang raja dan mencoba menahan raja agar tidak pergi. Namun, tampaknya semua itu terlambat.
Selama perang, keadaan raja terpojok saat ia menghadapi Kim Byun-in yang menjadi bermusuhan dengan raja karena perasaannya pada ratu. 두르지 않고 직접 내리시겠습니까? Keduanya tampak tidak mau mundur saat mereka saling berhadapan, dan Kim Byun-in mengacungkan senjatanya dengan tatapan mengancam. Raja terengah-engah dan menunjukkan lengannya terluka. Tanpa berpikir panjang, raja pun menjatuhkan dirinya ke jurang. Ratu Kim Soyong mencoba menenangkan dirinya dengan mempertanyakan kepada dayang dan pelayan istana bahwa sang raja pasti akan kembali. Hati sang ratu tampak gelisah dengan kepergian raja. Byun-in membawa kabar ke istana akan hilangnya Raja Cheoljong. Kabar meninggalnya raja sangat memukul perasaan ratu. 아닙니다. 저도 상관없습니다. Di setiap ia pergi ke penjuru sudut kerajaan, selalu teringat kenangan bersama sang raja. Upacara kematian raja pun akhirnya digelar dalam waktu dekat. 합니다. Kematian sang raja membuat Pangeran Yongpyong menaruh dendam kepada ratu. Bahkan, ia mengancam ratu dengan menodongkan pedangnya di leher sang ratu. Sebab, selama ini pangeran tidak percaya bahwa ratu benar-benar berada di pihak mereka. Keadaan semakin rumit saat ratu mengingat lengan Byun-in berlumuran darah. Kini, sepertinya ratu mulai curiga dengan Byun-in atas kematian sang raja. 정체를 숨긴 정황을 발견해 Dengan penuh keberanian, ratu mencoba menyamar sebagai pelayan. Ketika mempersiapkan upacara pemakaman raja, ratu menyusup rumah duka yang menyamar sebagai pelayan di sana. Ia juga mencoba memeriksa apakah jenazah itu benar-benar sang raja. Namun, kebenaran mulai terungkap saat ratu mengetahui yang saat ini berbaring di peti itu bukanlah raja. Mengetahui hal ini, ratu bergegas menemui Hong Byul-gam yang mendekam di penjara bersama Pangeran Yongpyong. Tentu Pangeran Yongpyong terkejut saat melihat sosok ratu yang sedang menyamar. 살아있어. Sementara itu, Ibu Suri Agung telah membuat pengumuman dan peraturan baru atas meninggalnya sang raja. Demi mengikuti drama yang dibuat Ibu Suri Agung dan Bu Suri Jo, ratu berpura-pura sangat terpukul atas kepergian raja. Tak lama kemudian, ratu bertemu dengan Hua Jin di kamarnya. Ia mengatakan pada Jo Hua Jin bahwa raja sebenarnya masih hidup. Hati Hua Jin yang awalnya gelisah, kini berubah menjadi rasa lega setelah mendengar kebohongan itu. Ratu mengajak Hua Jin untuk bekerja sama dengannya demi membongkar kebusukan di kerajaan. Dibantu dengan pelayang Hong Yeong dan Dayang Choi, ratu menyelinap keluar dari kerajaan untuk mencari keberadaan raja. Sebelumnya, ratu tertangkap Byun-in saat menyelinap keluar dari villa. Tentu saja, meskipun tidak bisa memanah, ratu tetap mengarahkan anak panah ke arah kaki Kim Byun-in. Dengan tidak sengaja, ratu melepaskan anak panah itu ke kaki Kim Byun-in sebagai peringatan agar tidak mendekatinya. 제가 가져다 드리겠습니다. 주시하는데 벌써 아시네요. Di sisi lain, raja diselamatkan oleh seseorang yang menurutnya mencurigakan. Bahkan, seseorang itu pun tidak mengenal siapa yang sedang ia hadapi. Di tengah pencarian raja, ratu dikejar oleh kelompok Byun-in. Namun, Dayang Choi rela terluka untuk melindungi sang ratu. Demi mengelabui Kim Byun-in, pelayan Hong Yeon kabur mengenakan jubah ratu. Sayangnya, semua itu tidak berhasil. Justru Kim Soyong kini tersudutkan di pinggir tebing tempat raja jatuh. Kim Soyong dicekiki oleh Byun-in dan berusaha untuk mencari tahu siapa yang saat ini ada dalam diri orang yang ia cintai.
Kim So-young dicekiki oleh Byung-in dan berusaha untuk mencari tahu siapa yang saat ini ada dalam diri orang yang ia cintai. Tanpa ragu, Jang Bong-hwa memberitahu Byung-in bahwa yang ada dalam dirinya bukanlah Kim So-young yang sebenarnya. Byung-in pun menanyakan di mana Kim So-young yang asli dan sejak kapan Bang Hwang berada dalam dirinya. Kala itu, Byung-in yang tersulut amarah pun teringat semua kenangan bersama Kim So-young. Bahkan, ia memberi kesempatan Bong Hwa untuk menyelamatkan raja. Byung-in masih berharap akan Kim So-young yang asli kembali ke tubuhnya. Sebab, serpihan ingatan itu juga mulai muncul di benak Kim So-young. Namun, di tengah perjalanan saat Kim So-young dan Byung-in kabur dari para prajuritnya, mereka bertemu dengan seseorang yang sepertinya perintah Kim Jua-geun. Ia menusuk Byung-in yang berusaha melindungi Kim So-young. Sebari lari terengah-engah, Byung-in menyuruh Kim So-young untuk kabur dan mencari perlindungan. Sementara, ia mencoba bertarung untuk menghalangi Sal-so mengejar Kim So-young. Byung-in bertarung sengit, sehingga hampir seluruh tubuhnya tertusuk. Hati Kim So-young hancur dari kejauhan saat melihat Byung-in mulai melemah. Dengan berat hati, ia pun kembali berlari untuk menghindari para prajurit yang mengejarnya. Wajah Kim Si-young tampak panik dan bingung apa yang harus ia lakukan kali ini. Ia tak punya siapa-siapa yang melindunginya. Matahari mulai terbenam. Kegelapan mulai menyelimuti hutan. Mimik wajah Kim So-young menunjukkan pasrah dengan keadaan ketika ada orang yang sedang membawa pelita ke arahnya. Setelah melihat muka orang itu, Kim So-young menangis dan menyadari bahwa sang raja masih hidup. Kim So-young panik di pelukan sang raja karena ia kini kehilangan Dayang Choi, pelayan Hong Yeon. Namun, raja menenangkan Kim So-young dan mengatakan bahwa keduanya berhasil ia selamatkan. Di tengah kepanikan itu, Raja Cheol-jong penasaran kenapa Kim So-young berusaha mencari raja. Pertanyaan raja mengaduk-aduk perasaan ratu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya dengan sengaja mencari raja karena merasa kesepian dan khawatir. Di sisi lain, Sal-so akhirnya mengatakan pada ayah Byung-in bahwasanya raja ternyata masih hidup. Kabar tersebut juga mulai disebarkan oleh selir Jo Hwa-jin. Keesokan harinya, Raja Cheol-jong dan Ratu Kim So-young mulai merencanakan penyerangan terhadap Kim Jua-geun. Kim So-young juga ingin turun tangan demi membalaskan kematian Byung-in. Di sela-sela itu, Kim So-young dan Raja bertemu dengan Man-bok dengan kondisi tali yang terikat di tangannya. Sebab keseluruhan pasukan Raja mengira Man-bok merupakan sekutu dari klan Kim. Kondisi kerajaan yang tanpa Raja dan Ratu kini dikuasai oleh Ibu Suri Ratu Agung Sun-won dan Kim Jua-geun. Kini Ibu Suri mulai merencanakan pencarian terhadap Kim So-young dan Raja Cheol-jong. Sementara itu, Raja, Ratu, dan beberapa pelayannya mulai melakukan perjalanan menuju ke kerajaan. Sesuai rencana, Ratu dan Raja diselundupkan menggunakan peti makanan. Hari yang ditentukan telah tiba. Penobatan Raja baru akhirnya tiba. Di bagian lain, Raja dan Ratu akhirnya berhasil melewati para penjaga istana yang diutus oleh Kim Jua-geun. Kehadiran Raja tentu mengejutkan orang-orang di istana, terutama yang selalu berada di pihak Raja. Kini istana sudah dikendalikan oleh Kim Jua-geun dan Ibu Suri Agung. Untuk menggagalkan rencana tersebut, Raja dibantu oleh orang-orang yang selama ini telah dipersiapkan oleh Raja yang disebut Bandit Donghak. Sementara,
Kim Jua-geun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh raja dengan menggunakan pistol jika raja muncul di acara penobatan. Tak lama kemudian, raja dan ratu muncul untuk melawan para prajurit yang berada di pihak Kim Jua-geun. Namun, tampaknya raja terlambat karena lonceng penobatan sudah dibunyikan. Akan tetapi, saat penobatan berlangsung, Kim Jua-geun dan Ibu Suri Agung Sunwon kehilangan Royal Seal yang akan diberikan kepada raja baru. Ratu memberitahu raja bahwa penobatan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ia mengatakan bahwa Royal Seal yang harusnya diberikan kepada raja baru sudah disembunyikan oleh Kim Hwan. Kerajaan semakin kacau saat para Dayang Choi, pelayan Hong Yeong, dan para bandit Dong Hak melemparkan bola asap ke arah penjaga kerajaan. Acara penobatan raja baru pun kini berubah menjadi pertumpahan darah antara pihak Raja Cheoljong dan pengikut Kim Jua-geun. Ibu Suri Agung tampak murka karena gagal melakukan penobatan raja baru. Sementara itu, saat raja dan ratu akan memasuki ruang penobatan, keduanya tampak menguatkan satu sama lain. Di tengah perjalanan, ratu melihat Salso membawa pistol yang siap melepaskan pematiknya ke arah Raja Cheoljong. Ratu pun akhirnya refleks melindungi raja. Kala itu, suara tembakan membuat kaget Ibu Suri Agung dan Kim Jua-geun. Bahkan, Kim Jua-geun mengira sudah mendapatkan sasarannya. Di sisi lain, sang ratu meyakinkan raja bahwa dirinya baik-baik saja. Ia justru menyuruh raja untuk segera menangkap Kim Jua-geun. Sayangnya, saat raja mencoba menolong ratu, raja pun terkena tembakan Salso tepat di jantungnya. Melihat raja terjatuh, ratu sempat menitihkan air mata dan sekilas ia merasakan kesakitan. Saat itulah sepertinya Jang Bonghwa meninggalkan tubuh Kim So-young. Padahal, Jang Bonghwa masih ingin menyelamatkan Raja Cheoljong dari para pengkhianat istana. Namun, takdir mengantarkan pada Jang Bonghwa untuk kembali ke era modern. Tentu saat itu Jang Bonghwa berusaha kabur dan mencari tahu apa yang terjadi di era Joseon melalui buku sejarah. Sementara, Ratu Kim So-young menyadari bahwa kini Jang Bonghwa pergi meninggalkan tubuhnya. Kala itu, Ratu Kim So-young melihat Raja Cheoljong tergeletak di sebelahnya. Ia tampak khawatir dengan kondisi sang raja. Mendengar suara ratu, raja pun tersadar dan berusaha bangun untuk melindungi ratu. Ia pun langsung berhadapan dengan Kim Jua-geun dan saling meluapkan emosinya. Meski kondisi raja tidak begitu baik, ia berhasil mengalahkan Kim Jua-geun. Namun, hati raja begitu besar, hingga ia tidak tega untuk membunuhnya. Raja hanya ingin melihat Kim Jua-geun tersiksa sepanjang hidupnya. Setelah melewati masa kritisnya, raja dan ratu pun memulai kehidupan baru. Tampaknya perubahan sejarah itu membuat kehidupan Jang Bonghwa pun berubah. Kisah Jang Bonghwa masuk ke rumah sakit pun berubah, lantaran ia berhasil membantu kehidupan ratu. Sementara itu, Ratu Kim So-young menyadari bahwa kini dirinya berbeda, terutama sejak ia menikah dengan Raja Cheoljong. Bahkan ratu melihat batu yang bertuliskan nama Jang Bonghwa yang pernah berada di kerajaan itu. Ratu sangat berterima kasih atas kebaikan Jang Bonghwa lantaran ia membantunya keluar dari tangan Ibu Suri Agung Sunwon.